Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa, saya ke Mas Hadi dulu. Mas Hadi, ini kalau bicara soal penentuan cawapres, apakah memang artinya sekarang terjadi kondisi penentuan calon wakil presiden itu disandera oleh kepentingan koalisi partai politik? Sebenarnya kita melihat memang harus dari sisi koalisi ya. Kalau misalkan PDIP mengambil calon wakil presiden itu dari Nasdem yang diusul oleh Surya Paloh, misalkan kemudian di sisi lain PKB punya calon juga yang mungkin nggak kalah bersaing, bisa jadi misalkan Mahfud MD atau Muhaiminnya sendiri. Nah, bisa saja kalau dia nggak cocok dengan wakil presiden ini, bisa saja koalisinya pindah ke yang lain. Jadi di sini faktor koalisi juga menentukan. Jadi dia koalisi dengan siapa, nanti ada koalisi yang keluar, ada koalisi yang... Tapi PDIP kan sudah mengatakan akan mengadakan koalisi terbatas, artinya tidak dengan banyak partai. Bisa saja koalisi terbatas di sini, bisa saja dengan yang paling memungkinkan. Kita lihat dari simulasi yang paling memungkinkan itu adalah Nasdem, PKB, kemudian kemungkinan besar PAN bisa masuk, bisa jadi. Tapi masih dalam proses pembicaraan yang matang, karena sebelum pemilihan legislatif kan pernah muncul wacana mau dipasangkan antara, ada istilah waktu itu Johar, Jokowi, Hatta, kemudian ada juga istilah dengan Prabowo, Hatta, misalnya kan jadi dua. Jadi PAN kemungkinan besar akan masuk kedua wilayah ini. Nah, Prabowo Hatta jadi Prahara dong, Prabowo Hatta Raja. Nah, jadi dari sisi koalisi ini juga cukup menentukan dari siapa yang harus. Bukan sandera dong istilahnya. Kalau calonnya karena yang memegang stempel ini kan ketua partai. Iya, nah, iya. calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi, ada kemungkinan mereka tersandera oleh itu. Betul. Mereka harus berjuang bagaimana mendapat stempel ini. Iya. Misalkan Jokowi misalkan sudah oke lah misalkan sama JK. Cuma persoalan nanti JK bagaimanapun meminta harus, kalau ingin mengambil PKB, bagaimana merayu PKB dengan komunitas NU dan sebagainya, harus dapat stempel dari PKB itu sendiri. Kalau misalnya Bu Yuda yang berpasangan dengan Jokowi kemudian JK, bagaimana kira-kira kedua tokoh ini di kacamata Anda? Apakah memang bisa merepresentasikan kepentingan politik perempuan? Begini, kepentingan perempuan itu kan tidak hanya politiknya saja kan, untuk seluruh aspek begitu. Iya. Kalau bicara perempuan ini termasuk rumah tangga ya, keluarga ya. Tidak hanya keluarga, seluruh aspek. Jadi semua besar, pelayanan sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah itu kan ujung-ujungnya penerima manfaatnya itu kan perempuan. Tapi kalau kita lihat secara sektoral kan masih banyak yang kedodoran, begitu tantangan ke depan semakin berat. Oleh sebab itu kita melihatnya kalau figur seperti seorang Pak JK itu sudah punya pengalaman. Dan beliau orangnya firm, berani mengambil tindakan, berani solution maker begitu. Ya, solution maker. Jadi kita butuh orang yang seperti itu. Tapi kalau yang pelan-pelan sudah ada masalah masih nanti. Ini ngomongin siapa, Bu? Ya ini contoh. Oh, contohnya diambil dari siapa emang? Betul. You know lah ya. Kalau melihat dari figur Jokowi, memang dibutuhkan seorang pekerja, figur pekerja. Kalau masalah umur seperti disampaikan oleh dari Sugeng Sindikat tadi, memang masalah umur tidak jadi persoalan. Yang paling penting ini adalah bagaimana Jokowi ini didampingi oleh orang yang benar-benar pekerja dan bisa masuk ke semua komunitas. Iya, Mas Ridho, kalau chemistry-nya misalnya Jokowi dan JK itu sudah dapat, kemudian kalau faktor usia tidak ada masalah. Kalau Mas Ridho sendiri melihat apakah sosok JK itu adalah orang yang mampu menjadi RI 2? Jangan-jangan nanti berita-berita tentang the real presiden di zaman SBY JK itu bisa muncul lagi di zaman Jokowi JK. Ya, memang salah satu pertimbangan dan analis-analis dari luar memang seperti itu. Tapi paling tidak ketika nahkodanya berganti itu kan berbeda. Dulu ketika kelihatan Pak Yusuf Kala sebagai quote-unquote real presiden, itu kan beliau menempatkan diri sebagai gas ketika pemimpinnya dirasa hanya menginjak rem saja, seperti itu. Nah, ketika nanti Pak Jokowi saya kira bisa menempatkan atau rem atau gas, itu saya kira Pak JK justru akan bisa menempatkan diri. Nanti kalau ngegas terus nggak ada remnya bahaya juga negara, Mas. Ya, saya kira tidak. Saya kira Pak JK akan mengetahui proporsi beliau sebagai wakil presiden dan Pak Jokowi sebagai presiden. Seperti itu. Figur JK juga bisa mewakili kepentingan kalangan pengusaha dengan baik di sini. Kalau melihat Pak JK kan selama ini latar belakang beliau adalah pengusaha, saya kira juga bisa untuk merepresentasikan itu. Tetapi kalau melihat dari rekam jejak yang selama ini kita lihat dari 2004-2009, Pak Yusuf Kala termasuk salah satu wakil presiden yang bisa dikatakan
sukses seperti itu. Oke. Baik, Mas Ridho, Mas Hadi dan Bu Yuda, kita break lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.